Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari sesi 1 sampai 9 tentang perusahaan yang saya ambil, yaitu PT Pos Indonesia Persero. Pertama ada perjalanan sejarah Pos Indonesia. Tahun 1746 kantor pos pertama didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Pada tahun 1945 diambil alih oleh Angkatan Muda, PPT menjadi Jawatan PPT Republik Indonesia. Pada 1961 sampai 65 menjadi perusahaan negara PN Pos dan Telekomunikasi, lalu PN Pos dan Giro. Pada 1978 berubah menjadi perusahaan umum Perum Pos dan Giro, dan pada 1995 baru resmi menjadi PT Pos Indonesia Persero. Sudah hampir 280 tahun beroperasi, menjadikan PT Pos Indonesia sebagai BUMN tertua yang masih aktif di Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya ada identitas dan lini bisnis saat ini. Statusnya yaitu 100% BUMN. Pertama ada kurir dan logistik, pengiriman surat, paket domestik, internasional. Yang kedua jasa keuangan seperti Westpol, Giro, Postpay, Remiten, dan kerjasama perbankan. Selanjutnya ada retail dan properti, yaitu berupa transaksi loket, kantor pos, serta optimalisasi aset melalui pos dan properti. Selanjutnya ada digital dan vintage, seperti Postpay, Pos Aja, dan konsep Low Vintage sebagai transformasi digital. Selanjutnya ada perspektif umum manajemen strategik. Manajemen strategik adalah rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Ada tingkatan strategi. Yang pertama korporat, arah bisnis pada Indonesia secara keseluruhan, kurir, logistik, keuangan, serta properti. Yang kedua ada bisnis unit, strategi bersaing tiap SBU, MIS, pos logistik vs kompetitor logistik swasta. Yang ketiga ada fungsional, strategi operasional, pemasaran, SDM, keuangan, dan teknologi informasi. Selanjutnya ada kerangka proses manajemen strategik. Yang pertama ada pengamatan lingkungan, seperti analisis SWOT, pastel terhadap posisi pos Indonesia. Yang kedua perumusan strategi, yaitu penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi korporat bisnis. Yang ketiga ada implementasi strategi, yaitu evaluasi melalui program, anggaran, dan prosedur di seluruh unit. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian, yaitu pemantauan kinerja menggunakan balance scorecard dan umpan balik. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi menjadi operator postal, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Yang kedua misi, yaitu membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera melalui layanan pos, kurir, logistik, dan keuangan yang inklusif. Misi komitmen kepada pemangku kepentingan ada beberapa, seperti pelayanan, pemegang saham, karyawan, hingga masyarakat. Selanjutnya ada peran budaya organisasi, nilai akhlak. Sebagai BUMN, Pos Indonesia mengadopsi nilai akhlak yang membentuk perilaku insan pos dan menjadi fondasi budaya organisasi dalam mendukung pencapaian strategi perusahaan. Kalau yang pertama, A-nya ada amanah, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, K-nya yaitu kolaboratif. Selanjutnya ada peran sumber daya dalam keunggulan bersaing. Ini merupakan analisis internal menggunakan kerangka Viro, menilai apakah sumber daya Pos Indonesia mampu menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Kesimpulannya adalah jaringan fisik yang luas dan kepercayaan publik menjadi sumber daya paling strategis karena sulit ditiru dan sudah terorganisasi dengan baik dalam struktur perusahaan. Selanjutnya ada manajemen pemasaran strategik, yaitu menggunakan STP, segmentation, targeting, positioning. Yang pertama produk, layanan kurir, logistik, postpay, dan jasa keuangan terintegrasi. Yang kedua price, tarif kompetitif dengan opsi layanan reguler hingga ekspres. Yang kedua ada flash, titik layanan terluas hingga pelosok dan wilayah 3T. Selanjutnya ada promotion, kolaborasi UMKM, kampanye digital, dan program loyalitas. Selanjutnya ada people, SDM, berbudaya akhlak di seluruh layanan titik. Selanjutnya ada proses dan physical advance,
yaitu digitalisasi proses via aplikasi dan post-blok sebagai ruang yang kreatif. Selanjutnya, riset dalam manajemen strategik. Riset strategik menjadikan berbasis data dan analisis untuk pengambilan keputusan. Ada 3 alat analisis utama yang relevan bagi posisi Indonesia. Yang pertama, analisis SWOT, yang kedua analisis pastel, dan yang ketiga Porter 5 Force. Selanjutnya ada konsep brand scorecard yang memiliki 4 perspektif. Yang pertama mungkin ada keuangan, bagaimana kita dipandang oleh pemegang saham. Yang kedua ada pelanggan, bagaimana pelanggan memandang kita. Yang ketiga ada proses bisnis internal, proses apa yang harus unggul. Yang terakhir pembelajaran dan pertumbuhan, bagaimana kita harus berinovasi dan terus belajar. Penerapan brand scorecard di pos Indonesia. Yang pertama ada keuangan, yaitu meningkatkan pendapatan jasa keuangan dan logistik. Pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga proses internal, mempercepat waktu antar dan digitalisasi layanan. Selanjutnya ada pembelajaran dan pertumbuhan, meningkatkan kompetensi SDM sesuai akhlak. Selanjutnya yang terakhir mungkin ada kesimpulan dari seluruh materi saya sesi 1 sampai 9, yaitu penerapan manajemen strategik yang menyeluruh, mulai dari perumusan visi, penguatan budaya akhlak, optimalisasi sumber daya, pemasaran strategik, riset berbasis data, hingga pengukuran kinerja melalui brand scorecard menjadi kunci bagi PT Pos Indonesia untuk terus relevan dan kompetitif di era digital. Selanjutnya, saya akan membahas sesi 10-15 tentang brand saya, yaitu Peak Adventure. Ada 4 pokok bahasan utama, yaitu peran kepemimpinan dalam organisasi. Yang kedua ada manajemen strategik dan dalam transformasi. Yang ketiga ada eksekusi strategi. Yang keempat ada strategi kini, esok, dan masa depan. 3 peran utama kepemimpinan. Sebagai pemimpin, saya mengutamakan kerjasama, keterbukaan, dan keselamatan bersama. Yang pertama ada Chief Navigator, yaitu menentukan arah strategis bisnis dan ekspansi pasar global. Yang kedua ada Culture Guardian, menjaga nilai ketangguhan dan kepedulian lingkungan tetap hidup di dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada Strategi Connector, yaitu membangun kolaborasi berdampak dengan komunitas, mitra, dan pemerintah. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang diterapkan. Yang pertama ada visioner dan transformasional, menginspirasi tim untuk berinovasi, menciptakan tren baru, bukan sekadar mengikuti pasar. Yang kedua berbasis keberlanjutan, yaitu sustainable, memastikan setiap keputusan bisnis seimbang antara keuntungan dan kelestarian alam. Selanjutnya kolaboratif dan membumi, mengutamakan kerjasama, keterbukaan, dan keselamatan bersama dalam setiap aktivitas tim. Selanjutnya ada visi misi Peak Adventure, yaitu menjadikan Peak Adventure sebagai inspirasi global dalam gaya hidup petualangan sekaligus pelopor industri perlengkapan outdoor yang berkelanjutan demi menjaga kelestarian bumi. Misinya yaitu yang pertama inovasi produk berbasis alam, perlengkapan bermanfaat tinggi, aman, dan tahan cuaca ekstrim dengan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua ada edukasi dan komunitas, menjadikan wadah untuk kegiatan luar ruangan yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada ekspansi pasar internasional, membawa identitas dan produk lokal Indonesia ke pangsa pasar dunia. Yang keempat keberlanjutan lingkungan, mengurangi jejak karbon perusahaan secara konsisten melalui produksi hijau dan aksi konservasi alam. Selanjutnya ada nilai-nilai yang dipegang pemimpin. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada ketangguhan, yang ketiga ada kebijaksanaan, terakhir ada kepedulian. Selanjutnya ada manajemen strategik dalam transformasi organisasi, piramida kesuksesan, perubahan sustainable. Yang pertama ada tujuan strategis, yang kedua ada strategi utama, yang ketiga ada pilar keberhasilan, yang terakhir ada fondasi. Komunikasi strategi dan tujuan utama yaitu meningkatkan 15% pertumbuhan volume penjualan tahunan.
Yang kedua, skor ulasan kepuasan pelanggan dipertahankan di atas bintang 4,8. Yang kedua, persiapan pembukaan cabang toko fisik. Kedua, selanjutnya ada penerapan tujuan dan key performance indicator. Tujuan, pertumbuhan volume penjual 15%, kepuasan pelanggan tinggi. KPI, total omset bulanan dari toko fisik offline dan akun marketplace online. Tingkat atur barang. Selanjutnya ada penetapan tujuan dan KPI, Key Performance Indicator, seperti yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya alokasi sumber daya. Yang pertama ada SDM, pelatihan visual merchandising bagi pramuniaga agar penataan produk menarik. Yang kedua ada dana dan peralatan, alokasi modal untuk memproduksi lini produk yang sedang tren seperti ultralight backpacking. Yang ketiga terakhir bahan baku dan waktu, manajemen inventaris, stok opnam setiap akhir pekan agar variasi ukuran tidak kosong. Yang ketiga ada eksekusi strategi, implementasi rencana aksi, monitoring dan penyempurnaan berkelanjutan. Yang pertama ada integrasi penjualan, mengintegrasikan penjualan toko fisik dengan toko online seperti live shopping dan edukasi cara memilih dan merawat produk di media sosial. Yang kedua, fokus operasional, menjaga kebersihan dan kenyamanan toko, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada pelanggan. Yang ketiga, promo khusus, program promo akhir bulan payday berupa potongan harga langsung untuk membeli paket building, misalnya botol minuman gratis. Monitoring dan evaluasi berdasarkan dashboard KPI, yaitu penargetan omset bulanan sebesar 85 juta dan sudah terrealisasi sebesar 86.200.000. Yang kedua ada kepuasan pelanggan dengan rating 4,8/50, yaitu sudah terrealisasi rating 4,8. Yang ketiga ada pembukaan cabang, grand opening pada Oktober, yaitu masih proses fisik dan stok sekitar 70%. Selanjutnya ada tindak lanjut dan penyempurnaan, optimasi penjualan, meningkatkan promosi video pendek, ulasan, fitur seperti tas jaket di media sosial untuk mengejar target omset. Yang kedua ada cuci gudang, membuat promo building untuk menghabiskan stok produk yang berputarannya lambat. Yang terakhir ada persiapan cabang, mematangkan pelatihan staf baru agar kualitas pelayanan di cabang baru setara toko utama. Selanjutnya ada strategi kini, esok, dan masa depan. Kini, memperkuat fondasi dan bertahan. Situasi saat ini persaingan retail lokal ketat, konsumen masih selektif memilih perlengkapan, dan tuntutan integrasi toko fisik dengan marketplace. Yang pertama fokus pada pelanggan, pramuniaga aktif mengedukasi pembeli tentang fitur teknis produk, misalnya spesifikasi tas carrier atau jaket. Yang kedua ada efisiensi operasional, mengontrol stok barang lewat sistem kasir digital agar tidak ada modal mandek pada barang yang kurang laku. Yang terakhir ada penguatan brand lokal, menjual kualitas produk lokal yang tangguh untung iklim tropis dengan garansi produk resmi. Selanjutnya esok, tumbuh dan berinovasi sekitar 1-3 tahun. Yang pertama inovasi produk dan layanan, mulai memproduksi lini baru, pakaian outdoor casual, lifestyle, dan perlengkapan berkendara riding gear. Yang kedua ekspansi dan kolaborasi, membuka dan mengoperasikan cabang kedua pada Oktober 2026, berkolaborasi dengan komunitas pecinta alam dan pendaki gunung. Yang ketiga ada keberlanjutan, mulai menggunakan material ramah lingkungan, eco-friendly, dan program daur ulang, jasa servis dan reparasi produk yang rusak. Strategi masa depan yaitu memimpin dan menciptakan dalam 3-10 tahun, digitalisasi penuh, membangun sistem aplikasi belanja mandiri, VK Adventure dengan panduan pemilihan ukuran barang otomatis. Yang kedua, eco-friendly dan service center, menerapkan konsep eco-friendly pada material produk dan membuka jasa perbaikan service center resmi alat outdoor.
Selanjutnya ada logo, filosofi, dan makna merek. Filosofi, garis gunung geometris, satu garis tarikan, kontinu yang simpel melambangkan efisiensi dan ketangguhan yang ringkas. Warna hijau dan abu-abu melambangkan kelestarian alam tropis. Abu-abu pada tulisan adventure melambangkan material teknis yang kokoh. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan produk. Yang pertama, keunggulan memiliki desain lintas aktivitas, cocok dan modis dipakai untuk naik gunung, motoran maupun harian lifestyle. Yang kedua, fitur spesifik tropis, bahan pakaian cepat kering dan tidak gerah sesuai suhu udara yang ada di Indonesia. Yang ketiga, layanan garansi lokal, pembeli mendapatkan jaminan perbaikan selama 6 bulan setelah pembelian. Terakhir ada kekurangan, yang pertama stok ukuran terbatas, varian ukuran baju celana sangat kecil atau ekstra besar jumbo, sering kehabisan stok. Terakhir, fokus pada ketahanan bukan bobot demi mengejar material yang tebal dan kokoh, produk belum saingan kompetitor luar.